Pertama-tama mereka mencampurkan gula dan kalium klorat, lalu memanaskannya dengan lampu alkohol, dan benar saja, terjadi ledakan kecil. Namun saat ini, guru tiba-tiba datang untuk memeriksa, dan mereka segera membuang sisa bahan peledak ke saluran pembuangan. Siswa lain di kelas tidak mengetahui hal ini, dan seluruh laboratorium hampir menjadi krematorium mereka. Hal ini membuat anak laki-laki itu sangat bersemangat, karena kombinasi ini merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat roket. Namun ketika mereka menyalakan roket, aliran udara kuat yang dihasilkan oleh ledakan tersebut langsung menghempaskan mereka. Sang ibu bergegas keluar setelah mendengar ledakan. Didn't I tell you not to blow yourself up? Ketika Homer mengungkapkan ide membuat roket kepada keluarganya, dia disambut dengan sarkasme dan ejekan yang kejam. Just don't blow yourself up. Karena di kota kecil yang telah terikat oleh industri pertambangan batu bara secara turun-temurun, sebagian besar masyarakat sudah bisa melihat akhir hidup mereka. Namun Homer tidak menyerah. Dia memperbaiki roketnya dan menyalakan sumbunya lagi dengan penuh harap. Tiba-tiba AU-1 yang lepas landas di langit mengubah arahnya di udara dan langsung menuju ke kantor ayahnya. Teman-teman yang datang untuk menonton lelucon itu ketakutan dan melarikan diri, tetapi Homer mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dan berlari menuju kantor tanpa ragu-ragu. Ternyata ayahnya sudah menunggu di depan pintu dengan sisa-sisa AU-1. Sebelum Homer dapat menjelaskan, ayahnya dengan tegas melarangnya untuk terus membuat roket di tambang. Setelah itu, sang ayah membuang sisa roket ke tempat sampah. Tidak hanya itu, ayahnya juga telah membuang semua materi percobaan milik Homer. Mimpi yang tidak dipahami ibarat benih di hutan belantara. Meski melewati angin dan hujan, pada akhirnya akan pecah dari tanah dan mekar dengan alami. Dua kegagalan berturut-turut membuat Homer sangat menyadari bahwa ia tidak mungkin sukses hanya dengan semangat dan pengetahuan teoritis yang terbatas. Jadi dia mencari tambahan literasi di semua buku perpustakaan, tetapi ia tidak dapat menemukan informasi apapun yang berhubungan dengan roket. Jadi dia dengan tulus bertanya kepada siswa terbaik dan teman sekelasnya, semua pengetahuan tentang roket. Benar saja, siswa terbaik adalah siswa terbaik. Dia dengan murah hati mengeluarkan buku-buku teori yang telah dia kumpulkan sejak lama. Jadi, 4 remaja penuh semangat dengan tegas memulai perjalanan mengejar impian mereka di ruang bawah tanah. Mereka menggergaji pipa baja dan kain pel, dengan cerdik mengubahnya menjadi badan roket dan kepala roket. Mereka mencampurkan kalium klorida dan belerang sebagai bahan bakar. Model roket sederhana sekali lagi telah dibentuk. Namun masih ada langkah terakhir sebelum meluncurkan roket. Packing dasar harus dilas untuk membuang panas yang akan mencegah roket meledak. Tapi tidak satupun dari mereka tahu cara mengelas. Jadi Homer harus menyelinap ke tambang pada malam hari dan mencari bantuan dari tukang las. Namun Paul tidak ingin kehilangan pekerjaannya karena operasi ilegal. Tetapi saat ia menatap mata Homer yang terus mengejar mimpinya, ia seolah melihat dirinya yang dulu. Setiap orang pernah memiliki ambisi yang besar, namun tidak punya pilihan selain dihaluskan oleh kehidupan. Roket mereka akhirnya terbentuk dengan bantuan Paul. Impian tidak akan redup oleh kesulitan. Jangan menyerah pada impian Anda karena kesulitan yang bersifat sementara. Namun,